Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Buluh Cina nih, Masjid Darul Amal. Nah, dalam perjalanan ini hari Jumat, saya akan menyampaikan humor yang ke-30. Oh iya, apa sudah? Umur yang ke-30 sudah ya. Umur yang ke-30 sudah. Tentang bohong, tentang dusta. Sekarang saya umur yang ke-31 ya. Umur yang ke-31. Apakah umur yang ke-31 ini? Nah, umur yang 31 bukan humor ya. Kisah ya. Kisah yang ke-31. Kisah lucu. Kisah lucu yang ke-31. Nah, ini dia. Kisah lucu yang ke-31 adalah tentang salah apa namanya itu, salah pengertian. Nah, ini sangat lucu. Ini kejadian asli. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara sekalian, kisah lucu yang ke-31 ini ada beberapa istilah yang salah pengertian. Salah pengertiannya ini pemimpin yang melakukan kesalahan. Artinya public figure, orang-orang yang dihormati oleh masyarakat. Apa katanya? Ya, sang profesor telah memberikan keterangan dan ceramah kepada kita. Mari kita beri nilai plus kepada profesor. Nah, jadi dia pula yang lebih tinggi daripada profesor memberikan nilai plus. Orang pun bertepuk tangan. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa dia mengatakan memberikan penilaian plus kepada sang profesor? Saya ulangi sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kebetulan dia menjadi pendamping sebagai tuan rumah dia. Nah, pada hari ini marilah kita berikan nilai plus kepada sang profesor. Oh, orang pun bertepuk tangan. Itu salah ucap sebetulnya. Bukan memberikan nilai plus. Dia mendengar dari orang-orang lain, menurut pendengarannya memberi nilai plus. Sebetulnya mari kita berikan aplaus. Nah, aplaus itu artinya kan penghormatan. Bisa bertepuk tangan, bisa menyebutkan luar biasa. Nah, itu namanya aplaus. Nah, mari kita berikan aplaus kepada profesor. Nah, bisa saja orang bertepuk tangan. Pada umumnya orang bertepuk tangan. Jadi aplaus terdengar oleh dia plus, memberikan nilai plus. Nah, ini menjadi lucu. Dan saya pribadi sempat mengungkapkan kepadanya melalui bercerita dengan orang lain di sampingnya. Sebetulnya itu bahasa Inggris applause, saya katakan, bukan nilai plus. Nah, itu yang istilah yang pertama. Yang kedua ada, ini sudah umum, ini sudah 5 tahun yang lalu. Kejadian di suatu tempat, katanya di Jawa ya. Ada seorang calon pemimpin, calon gubernur suatu daerah yang mengucapkan kata-kata atas saran orang di belakangnya, bahwa kita akan mendirikan beberapa lembaga pendidikan di daerah ini. Jadi dia menyebut beberapa lembaga yang akan didirikan itu, salah ucap dia.
Dalam salah ucapan itu, karena dia mendengar dari belakang, nah orang lain pun tertawa. Nah, ini sering terjadi. Itu populer sekali di waktu kampanye dahulu. Nah, kemudian ada satu yang sering diulang-ulang, orang salah pengertian karena berbeda daerah. Umpamanya kata-kata kepala jaga. Ini kan ada diulang-ulang, saya selipkanlah sedikit di sini pada kejadian lucu yang ke-31 ini. Kepala jaga dalam bahasa Jawa itu artinya ketua ronda. Tapi kalau kepala jaga di dalam bahasa Sumatera, terutama Sumatera Barat, itu kepala jaga itu bisa berarti kemaluan. Jadi menurut orang yang punya cerita, entah benar entah tidak, tentara sekutu waktu PRRI dulu di Padang menemui beberapa pos ronda. Nampak orang tertidur jam 3 malam. Hanya seorang anak yang berbadan kurus. Ditanya oleh tentara yang dari Jawa, kepala jaga mana? Maksudnya ketua ronda mana? Kepala jaga ada Pak. Tunjukkanlah mana kepala jaga. Oh, malu Pak. Malu saya tunjuk kepala jaga Pak. Enggak ada, belum malu, tunjukkan. Dibukanya celananya. Ditunjuk, ini Pak kepala jaga. Oh, bukan itu yang saya tanya, ketua kalian. Nah, tapi bagi orang yang bercerita kepada saya itu lengkap dengan didramatisirnya dengan bahasa-bahasa kampung yang lucu. Jadi yang lucunya itu bahasa kampungnya, yang kedua lucu kejadiannya, materinya. Nah, jadi salah ucap atau sengaja mengucapkan kata yang sama itu di daerah yang lain berarti hal-hal yang tabu. Nah, sehingga dia membuat orang tertawa bukan karena lucu. Tidak lucu, tapi karena salah ucap itu sifatnya sensitif. Jadi orang tertawa karena sensitifnya itu, bukan karena lucunya. Umpamanya dalam bahasa, dalam logat Jakarta, arti cuek. Cuek itu artinya masa bodoh, nggak peduli ya. Jadi seorang ustadz ceramah di Kabupaten Pelalawan. Dia dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Katanya, saya kalau dihina-hina orang, padahal saya sudah berbuat yang baik, yang sebenarnya lurus, dihina orang juga, ya saya cuek aja katanya. Bagaimana jika Ustadz, kata orang, ya cuek katanya. Nah, tertawalah orang semua. Si Ustadz ini menyangka indah sekali, hebat sekali lah ceramahnya, karena orang terpingkar-pingkar tertawa. Nah, tapi setelah selesai dia ceramah, Pak Camat yang mendekati sang Ustadz tadi yang serius, katanya, Ustadz, ya kalau di sini di daerah Kabupaten Pelalawan ini cuek itu tidak boleh disebut. Kenapa? Itu kemaluan laki-laki katanya. Oh gitu ya, maaf Pak, saya tidak tahu. Itulah menyebabkan orang tertawa tadi itu katanya. Karena Ustadz tidak tahu bahwa cuek itu biasa, bukan menurut bahasa Jakarta di televisi di mana-mana tuh populer. Tapi khusus di daerah ini, di kabupaten ini, itu cuek itu mempunyai arti kelamin laki-laki. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sendiri pribadi pernah kena juga di Bandung. Saya dari Riau sampai ke Bandung, saya bawalah pantun Riau. Bunyinya, bukan kacang sembarang kacang, kacang dari Pekanbaru, bukan datang sembarang datang, datang mencari teman baru. Nah, saya dapat teguran dari teman waktu itu di Cimahi, Bandung. Ustadz, iya. Wah, boleh Ustadz bacakan pantun itu, bukan kacang sembarang kacang. Tapi jangan sering-sering Ustadz, Bapak. Jangan sering-sering. Kenapa? Karena ada di daerah-daerah sendiri, daerah Bandung ini katanya, bukan semuanya, di daerah tertentu, terutama di Cimahi ini katanya, itu kacang itu mempunyai arti negatif. Oh, begitu ya? Iya. Masya Allah. Saya tidak begitu percaya pada waktu itu. Saya tanya-tanya kepada orang lain,
Nah, rupanya memang ada di daerah tertentu mengartikan kacang itu hal-hal yang pornografi, sehingga preman-preman di tempat tertentu itu mengatakan, mau kemana? Mau pergi ngacang sebentar. Ya Allah, rupanya mempunyai arti yang lain kacang itu. Nah, kalau di daerah tempat di salah satu tempat di Kepri, malah lontong itu mempunyai arti yang lain. Ya Allah, Bapak mau lontong katanya. Ya, saya kira ya lontong lain, biasalah lontong pecal. Rupanya lontong itu dalam artian yang negatif. Tidak boleh sering-sering disebut di tempat tertentu, bukan semua daerah Kepri, tidak, di tempat tertentu. Itu mempunyai konotasi negatif kalau lontong di sini, Ustadz. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, memang kata-kata ini susah kadang-kadang kita untuk menebaknya. Salah sebut, ya salah ucap, ucapan yang sama artinya berbeda. Nah, kemudian dalam kampanye itu 20 tahun yang lalu pernah katanya seorang calon presiden di suatu daerah pembuat tempe di suatu daerah di Jawa. Nah, kalian harus bermental baja, harus berjuang, jangan cepat mengaku kalah, jangan sampai bermental tempe katanya. Rupanya daerah itu daerah pengrajin tempe semuanya, pengrajin tempe, dan banyak orang tuh hidupnya bergantung kepada pembuatan tempe itu, sehingga tersinggunglah satu kabupaten daerah itu, beberapa kecamatan lagi ditambah dari kabupaten lain. Yang pekerjaannya tempe itu tersinggung semua, disebut mental tempe. Kenapa? Karena dianggap hal-hal yang negatif, yang rendah. Nah, akhirnya tidak terpilihlah sang calon itu tadi di daerah itu. Satu pun tidak ada orang yang simpatik kepadanya, hanya gara-gara satu kata menyebut mental tempe. Nah, banyak lagi istilah-istilah yang lain yang harus kita pahami di Indonesia ini. Nah, terakhir, beda kata sebutan sama kata-kata butuh. Sekarang di Indonesia sudah banyak orang yang mengetahui bahwa kata-kata butuh itu diganti dengan kata-kata keperluan. Kalau tidak ada keperluannya jangan. Kalau dulu asik sedikit saya butuh itu, butuh ini. Nah, terutama di daerah Jawa, kata-kata butuh, membutuhkan itu sangat akrab, familiar sekali. Tetapi kalau di Kepri ditambah dengan Malaysia, ditambah dengan Brunei, kata-kata butuh itu mencarut. Itu adalah kata-kata butuh itu adalah merupakan itu kemaluan laki-laki ya. Itu kalau di Malaysia. Sehingga kalau preman sesama atau masyarakat dengan temannya, kalau dia marah, benci, dikatakan butuh kau. Itu artinya ya kurang enak lah artinya. Ya artinya dicaruti dia itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya ini jadi perhatian? Karena saya mubalik, penceramah, khatib, kemudian saya Widya Iswara. Saya selama 20 tahun menatar kepala sekolah, guru-guru, pegawai, bahkan dosen-dosen yang baru dilantik menjadi CPNS. Itu kami tatar ya di LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang dulu namanya BPG. Nah, disitulah saya dahulu selama puluhan tahun, dan sekarang saya sudah pensiun karena umur sudah 60. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, rupanya hal-hal yang berkaitan dengan penyebutan sama tapi artinya sangat kontradiksi memang menimbulkan kejadian-kejadian yang lucu, kejadian lucu. Jadi yang ke-31 ini, humor yang ke-31 ini tentang salah ucap yang lucu, bisa berakibat orang tertawa dalam artian positif, tapi tidak sedikit pula orang tertawa dalam artian negatif. Orang tertawanya itu bukan karena senang, karena terkejut,
Tapi kalau yang indah, orang tertawa karena senang. Nah, karena itu harus ditambah perbendaharaan kata-kata kita, perbendaharaan yang baik, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Saya cukupkan segini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang di Jalan Cipta Karya, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Masya Allah.